Halo, assalamualaikum. Kembali sama saya, Aoki Vera. Kemarin saya dapat telepon dari KBRI Tokyo kalau ada kasat Intel yang mau telepon. Tapi karena kemarin saya ada urusan keluarga yang udah direncanain dari kapan tahu, jadinya baru tadi kita akhirnya bisa berbicara. Dan terima kasih banyak atas penjelasannya. Dari sini juga saya kan jadi belajar tahu, karena saya kan ya kita orang awam ya Pak ya, nggak sampai di mana dan kita ngelihat video-video kayak begitu beredar juga jujur aja. Dan ini sekali lagi saya katakan bukan kali ini saja kejadian ribut-ribut di DPR, yang dulu juga pernah ada video yang seperti itu, dilihatnya nggak enak banget. Dan saat itu saya meminta semua teman-teman di grup WhatsApp yang menyebarkan video tersebut, stop di sini, jangan disebar, jangan sampai bisa dilihat masyarakat luas, stop di sini. Kita harus tetap jaga sinergi TNI Polri. Tapi kali ini ada lagi video yang sama. Itu bikin saya jujur dari awal sebetulnya ragu kemarin bikin surat terbuka untuk Pak Andika. Tetapi saya rasa ini nggak bisa didiamkan. Dan tadi saya sudah mendengar penjelasan. Jadi memang jujur aja buat saya yang awam, yang nggak ngerti ini jalurnya jatuhnya sebetulnya kemana gitu. Jadi saya udah tahu sekarang kalau urusan operasional itu tanggung jawab Panglima TNI Bapak Hadi atau Pangdam di masing-masing daerah. Kemarin karena saya sorot kejadian yang di Jakarta ya, Bapak siapa itu yang kemarin bikin klarifikasi, Pak Dudung apa siapa sih Pangdamnya ya, Bapak Pangdamnya sudah buat klarifikasi. Tapi jujur aja sekali lagi, tentu saja kasatnya maupun kasalnya tetap tidak luput dari binaannya, harus lebih keras lagi kepada perwira-perwira muda, TNI muda di bagian masing-masing, maupun kasat maupun kasal. Karena kalau bagi saya ngelihatnya nggak elok ya Pak, di saat fasilitas dirusak justru pendemo dikasih jempol, dikasih tepuk tangan. Padahal mereka orang terlatih, mereka orang yang kuat, bisa cengkrem 1-2 orang kalau perlu. Tapi kenapa malah tepuk tangan? Terlepas apakah masih begitu terlalu kuat pengaruh dari mantan Panglima yang sebelumnya, kita tahu sendiri ya, Gatot Nurmantio, yang terlalu banyak ambisinya untuk menjadi RI 1, ataupun orang yang sudah menyatakan keluar dari TNI untuk mengikuti pilkada dan gagal, dan sekarang menjadi ketum. Halo Pak Ketum Demokrat yang sudah blokir saya. Kenapa Pak diblokir? Apa nggak lebih baik dilihat supaya Bapak juga bisa tegur anak buah Bapak? Kalau sudah setuju, kenapa bikin drama? Apa itu juga drama tersebut arahan Bapak juga? Oke, kita nggak akan bahas yang itu, nanti itu akan di video yang lain juga akan saya bahas. Berikut bukti-buktinya akan saya angkat sekaligus. Yang di sini yang saya tegaskan, bukan saya tegaskan sih, saya bukan siapa-siapa. Yang saya ingin sampaikan, Bapak Pangdam di setiap daerah, Bapak Panglima TNI bagian operasional, apakah tidak bisa lebih dipertegas lagi apa itu sinergi TNI dan Polri? Bagaimana kita harus melihat hal-hal yang seperti ini diulang lagi. Kenapa tidak bisa dalam satu barisan? Misalnya bukannya TNI jaga di sini, Polri jaga di sini, bukan seperti itu, tetapi dicampur Pak. Masing-masing memegang tameng. Jadi nggak ada yang tanpa tameng, terus hai, bye sama pendemo. Terus ada pendemo yang anarkis, polisi bergerak,
lempar gas air mata. Malah ada TNI yang berteriak, polisi asu. Polisi asu. Itu ngedengernya kita tuh, loh kenapa dua badan ini seperti itu gitu loh. Ngelihatnya aneh Pak. Terus masalah soal makanan, kalaupun makanan berlebihan, kalau saya tetap tidak akan saya berikan kepada mereka yang sudah anarkis, siapapun itu. Paling tidak mereka akan kehilangan tenaga dan pulang. Bukannya malah diberi amunisi, kenyang perutnya, punya tenaga lagi, dan akhirnya bertahan sampai malam. Datang gak diundang, pulang dianterin. Sedangkan mereka datang dengan korlap loh Pak. Anak mahasiswa pun ada korlapnya, ada yang sewakan Metro Mini. Kenapa pulangnya masing-masing? Bahkan Ibu diantar. Banyak Bang? Juga mahasiswa-mahasiswa yang pakai jaket mahasiswa warna kuning, warna biru, tapi tidak ada alma maternya dari mana. Kamu dari apa? Cabut omnibus sekarang. Kan ini dari Pak yang Bapak sendiri tentu yang ada di lapangan. Terus kita kalau lihat kayak begitu, kalau saya sih Pak jujur aja, jangan sampai nanti dibilang pelanggaran HAM. Yang sudah melanggar HAM itu mereka. Masa pandemi begini. Masuk sampai ya, sih nggak usah ngomong ya soal gubernur DKI-nya ya. Katanya PSBB tapi dari awal dia tidak bisa bertindak tegas. Udah gue foto. Giliran sudah banyak yang rusak baru datang dan sibuk menghitung kerusakan. Banjir nih, coba lu hitung. Jadi mudah-mudahan ini bisa jadi surat terbuka saya kepada Bapak Panglima TNI, Bapak Hadi, bagian operasionalnya, juga kepada Bapak Pangdam di masing-masing daerah, agar bisa lebih bersinergi lagi Pak. Mau sampai kapan terus-terusan kita membangun tapi kemudian dirusak, yang ngerusak dibiarkan? Bapak-bapak, ibu-ibu, anggota DPR yang terhormat, coba juga sekaligus bikin undang-undang yang lebih tegas lagi, yang lebih keras lagi. Buat mereka yang merusak fasilitas umum, 10 tahun penjara misalnya. Biar mereka tahu rasanya. Jangan cuma dateng, kemudian sang gubernur bilang, bebasin deh tuh yang ini. Enak banget. Atau panggil orang tuanya, nangis-nangisan sebentar. Sedangkan yang sudah rusak, untuk ngebangunnya butuh uang lagi Pak. Terus nanti politikus-politikus rusak, politikus-politikus rusak kotor akan minta lagi, teriak ke masyarakatnya, pemerintah ngutang lagi. Dan ini terus kayak begini terus-terusan. Mau sampai kapan? Mau sampai kapan? Berubah yuk. Kita pengen lihat tanah air kita maju, bukan hanya pembangunan, tapi juga manusianya. Adik-adik mahasiswa, tugas utama kalian belajar, tingkatkan skill kalian. Zaman tuh makin hebat. Kalau kalian sibuk ikut demo, tapi belum ada yang kalian pahami betul-betul, kalian cuma ikut-ikutan demo, akhirnya seperti sekarang, kalian cuma ditunggangi politikus busuk. Nanti saya akan buat video yang satu lagi. Hari ini saya akan buat beberapa video. Akan buat video satu lagi, bongkar kebusukan mereka dengan foto-foto dan video yang ada.
Jangan sampai kalian lulus dengan jadi manusia nanggung, jadi politikus. Enggak. Tapi lulus dengan nilai bagus juga enggak, karena kalian sibuk berdemo untuk urusan yang kalian sendiri enggak paham apa yang sudah dibahas di dalam gedung DPR. Ya, kalau anggota DPR-nya nggak pernah datang tiap hari, sidangnya cuma muncul di saat dia mau bikin sandiwara, gimana mau dia paham? Gimana dia bisa mau menjelaskan ke masyarakat? Udah gini hari baru minta hasil rapat selama ini. Kasian anak-anak mahasiswa, kalian jadi OTG, buruh kalian jadi OTG. Mudah-mudahan ini bisa didengar juga sama Pak Mahfud MD. Pak, kalau ada dari pasien COVID sejak tanggal kejadian kemarin, tagihannya minta sama pihak rumah sakit, tagihannya jangan ditagih ke pemerintah, tapi langsung tagih ke pendana demo kemarin. Kita harus tegas. Bahkan kerusakan yang kemarin terjadi, mereka lah yang harus menanggung. Duitnya jangan diumbar-umbar buat ngerusak tanah air. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, rubah Indonesia jadi negara yang bagus. Bukan hanya pembangunannya, tapi juga manusianya. Assalamualaikum.